Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Facebook yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Jalla fi'ula untuk kita dapat melanjutkan pelajaran tahsin Al-Qur'an kita untuk level dasar ataupun pemula dari pelajaran tahsin kita yang mana kita telah menyelesaikan pelajaran tahsin dasar ini sampai surah Al-Fil, sampai surah Quraisy, dan pagi ini kita akan lanjutkan pelajaran pada surah Al-Fil. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita memberikan faedah, memberikan faedah pengetahuan sebatas apa yang mampu Anda berikan kepada antum semuanya, dan antum semuanya dapat faedah dari pembahasan tajwid yang bisa kami bagikan kepada antum semuanya. Ya, sebelum kita baca surah yang akan kita pelajari di kesempatan pagi hari ini, kemudian akan memberikan motivasi untuk antum semuanya, dan tidak akan bosan-bosan Anda akan memberikan motivasi ini pada diri pribadi Anda dan juga untuk antum semuanya, yang mana kita sebagai kaum muslimin harus tertanam dalam hati kita bahwasanya di dalam kesempatan apapun kita berusaha untuk menggali, meraih dan menumpuk pahala amal ibadah pada Allah SWT, karena kita tidak tahu amal ibadah yang mana yang akan diterima oleh Allah SWT kepada kita semuanya. Walaupun sebagai seorang mukmin kita roja, berharap kepada Allah SWT terhadap amal yang kita laksanakan agar diterima oleh Allah SWT. Namun di sisi lain jangan kita lupakan rasa khosyah, rasa khauf, takut terhadap khawatir amal kita tidak diterima oleh Allah SWT. Oleh karena itu solusinya adalah kita beramal dari segi apapun yang bisa kita amalkan semampu kita dari hal-hal di luar kewajiban. Kalau kewajiban itu sudah mesti kita lakukan, ataupun kewajiban yang rukun iman itu mesti, dan rukun Islam mesti kita laksanakan. Namun ada hal lain, kewajiban yang lain di luar rukun Islam tersebut yang telah dijabarkan oleh para ulama yang bisa kita amalkan. Kita mengisi hari-hari kita dalam kesempatan kehidupan kita di dunia ini untuk beramal saleh pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amal saleh itu adalah dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Dan sebagaimana yang sering Anda sampaikan, dan juga antum mungkin mendengarkan dari para asatidah yang lain, bahwasanya di dalam membaca Al-Qur'anul Karim itu ada aturan, ada tata cara dalam membacanya. Dan tata cara dalam membaca Al-Qur'anul Karim tidak bisa didapatkan dengan sendirinya tanpa belajar. Tidak akan bisa diraih dengan sendirinya tanpa belajar, duduk belajar dengan guru. Oleh karena itu di kesempatan live Facebook ini sebenarnya Anda peruntukkan bukan untuk belajar, akan tetapi hanya untuk memberikan motivasi pada antum semuanya, membukakan pandangan pada antum semuanya bahwasanya
Inilah bentuk kesalahan-kesalahan yang terjadi di sebagian kaum muslimin dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Namun untuk belajar memperbaiki masing-masing per individu untuk antum semuanya, itu tidak bisa melalui internet, tidak bisa melalui online internet, tidak bisa melalui video, karena video itu faedahnya yang lebih besar adalah pemberian materi, namun pencapaian dari perbaikan bacaan antum tidak bisa melalui video. Itu bisa diraih dengan bertemu langsung dengan guru, bukan bertemu melalui dunia maya, bukan melalui dijarakkan tempat, walaupun bisa berdialog secara langsung, namun tidak bertemu secara langsung di tempat yang sama. Oleh karena itu, belajar tajwid ini mesti. Kenapa mesti? Kenapa harus? Karena segala sarana, segala media ataupun cara tersebut mengantarkan seseorang untuk mengamalkan amal soleh yang besar yang diwajibkan oleh Allah SWT, maka itu merupakan amal soleh juga. Apa maksudnya? Membaca Al-Quran ada aturan dari Allah SWT dan Rasulnya alaihissalam, sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mencapai bisa mengetahui aturan-aturan tersebut adalah belajar dari guru yang sudah belajar juga secara langsung. Oleh karena itu, ketika antum mau duduk belajar, maka antum setelah masuk dalam pintu amal saleh yang berhubungan dengan Al-Quran Karim, pintu amal saleh yang berhubungan dengan Al-Quran Karim, maka segera untuk belajar, isi waktu untuk belajar Al-Quran Karim, belajar membaca Al-Quranul Karim, dan bersabar dalam menjalankan itu, karena tanpa kesabaran sulit untuk akan mendapatkan keberhasilan dalam membaca Al-Quranul Karim, dalam belajar membaca Al-Quranul Karim, karena rintangan sangat banyak ataupun ujiannya sangat banyak. Apa bentuk ujiannya? Yang pertama adalah kesulitan dalam melatih lisan dalam di saat membenarkan ataupun dibenarkan oleh guru ketika belajar. Itu butuh kesabaran. Tanpa kesabaran mustahil ataupun sulit untuk mendapatkan keberhasilan. Yang kedua adalah sabar dalam membagi waktu. Kadang kaum muslimin sabarnya itu salah tempat ataupun salah porsinya atau salah pengertian. Sabar dalam belajar membaca Al-Quran, sabar dia di dalam mengorbankan waktu untuk tidak belajar. Apa maksudnya? Ketika sudah diberikan waktu, sebenarnya ada waktu luang sebenarnya, dan sudah pernah diberikan waktu tersebut untuk belajar, namun dia sabar dengan ketidakmampuannya untuk belajar. Dia sabar salah kaprah. Dia sabar dengan ketidakmampuan dia untuk melatih lisannya dalam belajar. Ya, mudah-mudahan antum paham. Dan sabar tersebut salah kaprah. Yang maksud dengan sabar yang terpuji dalam belajar adalah sabar dalam menghadapi ujian tersebut, dengan cara melawan kemalasan, dengan cara melawan rintangan-rintangan yang menyebabkan antum tidak bisa hadir dalam belajar, yang menyebabkan antum tidak bisa berlatih, tidak ada waktu untuk berlatih di rumah dan melatih lisannya di luar jam belajar. Itu yang maksud dengan sabar. Tapi kalau sabar dengan ketidakmampuan, kemudian tidak ada usaha untuk melawan ketidakmampuan tersebut, maka itu kesabaran yang salah kaprah. Oleh karena itu, di pagi hari ini Anda memberikan motivasi sebenarnya
Anda memberikan live Facebook dalam belajar tahsin ini bukan tujuan untuk memberikan pelajaran yang maksimal kepada antum semuanya. Dan perlu Anda akui, dalam memberikan pengetahuan tajwid kepada antum semuanya dalam live Facebook ini tidak akan bisa memberikan hasil yang maksimal kepada antum semuanya. Baik yang ikuti live di pagi hari ini ataupun yang mendengarkan melalui rekaman nantinya, hasil rekaman dari Facebook ini. Namun bukan mengecilkan manfaat dari live Facebook yang Anda sendiri yang menyampaikan pada antum semuanya. Hanya saja Anda memberikan motivasi pada antum semuanya untuk belajar memperbaiki bacaan, jangan mengandalkan live Facebook ini. Tetapi carilah guru dan cocokkan dengan waktu yang bisa antum luangkan untuk belajar dan istiqomah dalam belajar tersebut. InsyaAllah ta'ala akan mendapatkan keberhasilan dalam belajar. Hadapi dan lawan segala rintangan yang bisa ditepis sebenarnya, rintangan tersebut bisa disingkirkan sebenarnya rintangan tersebut, sehingga antum akan mendapatkan keberhasilan dalam belajar. Itu motivasi untuk pagi hari ini yang bisa Anda berikan kepada antum semuanya. Dan kita lanjut pelajaran kita, surah Al-Fil yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Anda bagi dua metode terlebih dulu. Mungkin akan sedikit berubah dari metode cara Anda menyampaikan sebelum ini. Anda akan dahulukan pembahasan tajwid mutlak, tajwid saja yang terkandung dalam surah Al-Fil ini. Kemudian pada sesi yang berikutnya akan Anda berikan beritahukan kepada antum semuanya kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa terjadi ataupun kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di sebagian kaum muslimin dalam membaca surah Al-Fil ini. Oleh karena itu, sesi pertama Anda akan memberikan apa yang mesti dibaca caranya dalam surah Al-Fil ini. Kemudian yang kedua baru Anda berikan kesalahan-kesalahan yang sering diperhatikan oleh kaum muslimin. Kemudian yang ketiga baru Anda akan perhatikan pada antum semuanya bacaan yang tepat sesuai dengan apa yang kemampuan Anda untuk memberikan pada antum semuanya, dan serta akan diberikan kesempatan untuk antum semuanya untuk mengirimkan nanti audionya, dan kesempatan berikut akan dikoreksi. Poin yang pertama adalah poin mat yang mesti diperhatikan di surah Al-Fil ini. Di ayat pertama yang panjang hanya dua, yang pertama biasha itu panjang, fil panjang, sedangkan yang lainnya tidak. Kemudian yang ayat kedua yang panjang hanya di ujung saja, lil itu panjang. Ya, sebelumnya fi tatlil, di ujung fi tatlil, ada dua fi tatlil. Berarti sudah 4 yang panjang. Di ayat ketiga yang panjang juga ada 2, ababil, babil. Yang ketiga, ayat ketiga yang panjang ada 3. Yang pertama di awal ayat keempat, di ayat keempat maksudnya tarmihim, mi-nya yang panjang, tarmihim. Kemudian hijaratin, ja-nya panjang, hijaratin. Kemudian jil di ujungnya, sijil. Baik, berarti tadi ayat 1, 2, ayat 2 ada 2, ada 4, ayat 3 ada 2, 6, tambah 3, 9. Kemudian faja'alahum
fim ma'kul. Di ujung ayat kul panjang. Berarti jumlah yang panjang di surah Al-Fil ini ada 10. Jumlah yang panjang di surah Al-Fil ini ada 10. Sesuai yang telah dirincikan tadi. Dan dari yang 10 ini, yang dipanjangkan 2 rakaat ada 5 tempat, yaitu selain di ujung ayat. Karena di semua ujung ayat surah Al-Fil ini kita praktekkan 4 rakaat lebih utama. Kita praktekkan 4 rakaat saja untuk melatih keseimbangan terlebih dulu. Walaupun boleh 2 sampai 6. Namun kita praktekkan 4 rakaat saja dulu untuk ujung ayat 1 sampai 5. Sedangkan yang lainnya selain ujung ayat, maka itu dibaca 2 rakaat. Berarti 5 tempat dibaca 2 rakaat, 5 tempat dibaca 4 rakaat. Baik, itu masalah mat. Prakteknya nanti insyaallah taala akan dipraktekkan. Kemudian poin yang berikutnya, setelah masalah mat kita sampaikan, kita beralih ke poin dengung yang ada di surah Al-Fil ini. Poin dengung yang ada surah Al-Fil. Yang pertama, poin dengung hanya terdapat di ayat keempat dan kelima. Ayat keempat itu tarmihim, himnya dengung, tarmihim dengung. Kemudian rotin, timnya dengung, tinnya dengung. Kemudian mil sijil. Berarti ayat ketiga ada 3. Diulangi, tarmihim hijaratin min sijil. Kemudian ayat kelima hanya 1. Ka'asfim ma'kul. Fim ma'kul. Itu yang dengung. Berarti ada 4 tempat yang didengungkan, dan keempatnya tersebut terdapat di ayat keempat ada 3. Ayat kelima ada 1 poin. Itu masalah dengung, penjelasan masalah dengung. Mudah-mudahan antum semuanya bisa mencatat di rumah. Kemudian kita beralih ke huruf yang dibaca tebal. Huruf yang dibaca tebal di surah Al-Fil ini. Kita lihat per hurufnya, bukan per ayatnya lagi. Kita lihat per hurufnya di surah Al-Fil ini ada huruf fathah dan fathatain. Huruf fathah dan fathatain yang ditebalkan. Terdapat di 3 tempat. Huruf fathah dan fathatain terdapat di 3 tempat. Di ayat pertama ada 1. Dilihat ayat pertama ada 1, Rabbuka. Di ayat ke-3 ada 1, Tayran. Ronnya dengung. Dan ayat ke-4 ada 1, Hijaratin. Ronya bihijaratin. Itu ada 3 huruf ro yang berharokat fathah atau fathatain. Kemudian dilihat lagi huruf sad. Huruf sad yang dibaca, yang ada di surah Al-Fil ini, huruf sad yang terdapat di 2 tempat. Yang pertama, ayat pertama bi ashabi. Kemudian ayat ke-5 sama persis bunyinya, ketebalannya, ka'asfin. Baik. Itu ayat huruf shad yang dibaca tebal. Yang berikutnya huruf dhad.
huruf dod yang ada di surah Al-Fil ini ayat kedua. Ya, ada satu tempat saja huruf dod. Tadlil, tadlil, tadlil. Ya, tadlil. Naikkan saja semua lisan ke langit, jangan sampai keluar dari giginya. Naikkan lisan semua ke langit dari ujung sampai ke pangkalnya meninggi ke langit-langit. Kemudian huruf ra sukun. Huruf ra sukun ada satu, ya, ada dua. Ra sukun ada dua. Ra sukun ada dua. Di ayat ke sebelumnya kita kembali ke huruf fathah tadi, ke huruf fathah ada ayat kedua, ayat pertama ada dua huruf fathah, ayat pertama ada dua huruf fathah, tara, alam tara, kemudian rabbuka, kemudian tayran, tiga, kemudian hijaratin, berarti ada empat huruf fathah, dan fathatain ada empat tempat. Kemudian ra sukun ada dua. Ayat ketiga pertama arsala, arsala. Kemudian ayat keempat tarmihim. Kemudian yang tebal berikutnya huruf to, tebal satu, huruf to yang tebal, toiron, to-nya toiron, jangan baca tairon atau toiron, tapi toiron. Itu huruf-huruf tebal, mudah-mudahan bisa antum pahami. Ana rincikan kembali, huruf ro ada empat tempat, huruf fathah atau fathatain ada empat, dua di ayat pertama, satu di ayat ketiga, dan satu di ayat keempat. Kemudian huruf shad ada dua, ayat pertama ada satu, kemudian ayat kelima ada satu. Kemudian huruf dad ada satu, tadlil. Kemudian huruf ra sukun ada dua, arsala dengan tarmihim di ayat ketiga dan ayat keempat. Kemudian huruf ta ada satu, tayran ababil. Kemudian satu poin lagi, masalah huruf yang dipantulkan. Di surah Al-Fil ini yang dipantulkan hanya satu, yaitu di ayat kedua, alam yaj'al, itu yang dipantulkan. Itu poin-poin dasar dari tajwid yang mesti diperhatikan di soal Al-Fil ini, dari masalah mat, masalah dengung tadi, kemudian masalah tebal tipis dan qalqalah. Kemudian dari rincian tadi bisa dicatat, walaupun prakteknya belum ada praktek semuanya, penting rinciannya sudah tahu. Maka di huruf-huruf yang tidak disebutkan tadi, maka tidak termasuk dalam hal-hal yang disampaikan tadi. Berarti tidak, huruf-huruf yang tidak disebutkan, tidak disinggung-singgung dalam pembahasan tadi, berarti tidak masuk dalam mat, tidak termasuk huruf yang didengungkan, tidak termasuk huruf yang ditebalkan, dan juga tidak termasuk huruf yang dipantulkan. Baik, itu secara ringkas. Ya, Anda akan memberikan contoh nanti dalam membacanya, sekalian dalam memberikan apa yang sering salah dalam bacaan kaum muslimin. Yang sering salah dari bacaan kaum muslimin dari pengalaman Anda mendengarkan dan mengajarkan kepada kaum muslimin, yaitu memanjangkan yang pendek, dan ada juga yang memendekkan yang panjang. Kita telah rincikan tadi jumlah mat di surah Al-Fil ini ada 10 saja, yang lain tidak. Tidak kurang dari 10 dan tidak lebih dari 10 yang panjang. Apa yang sering terpanjangkan? Di ayat pertama ini yang sering terpanjangkan,
Alam taro kaifa fa kedua, fa yang pertama terpanjangkan ketika mau membaca fa yang kedua. Alam taro kaifa fa'ala, itu sering terpanjangkan. Atau yang sering terpanjangkan adalah ketika membaca, sebelum membaca shad sukun, ketika membaca A-nya terpanjangkan sebelum masuk ke shad sukun. Bi ashabil fil, semua huruf sukun pada sebenarnya pada yang sering diperhatikan oleh kaum muslimin, ketika huruf sukun berjumpa huruf sukun, huruf sebelumnya terpanjangkan. Bi ashabil fil bil fil, terlambat masuk ke makhraj huruf yang berikutnya. Alam yaj'al terangkat suara ketika ya dan terlambat masuk ke pantulan jim. Itu salah pertama. Panjang yang terpendekkan atau pendek yang terpanjangkan. Kemudian yang rentan lagi adalah memantulkan huruf-huruf sukun yang ada di surah Al-Fil ini. Semua huruf sukun atau dominan dari huruf sukun terpantulkan oleh kaum muslimin dalam bacanya. Sedangkan yang kita rincikan tadi, huruf sukun yang pantulannya satu di surah Al-Fil ini, jim saja, yaj'al, yang lain tidak. Apa yang sering terpantulkan adalah mim sukun, sering dipantulkan. Lam sukun sering dipantulkan oleh kaum muslimin dalam baca surah Al-Fil ini. Atau ra sukun juga sering terpantulkan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi asha. Di sini sering terpantulkan bi ashabil fil, shadnya terpantulkan. Bi ashabil fil bil fil. Mungkin antum yang mendengarkan tidak tidak memperhatikan kesalahan ini, tapi ada kaum muslimin yang sering anak jumpai ketika mengajarkan soal fil memantulkan huruf sukun selain huruf jim tadi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, tadnya terpantulkan. Tadlil, sedangkan situ bukan mantulkan tapi tebal dia. Fi tadlil alam yaj'al, mimnya jangan terpantulkan. Nanti akan berikan solusinya bagaimana, apa penyebab pantulannya dan solusinya. Yang sering dipantulkan juga adalah ra sukun. Wa arsala atau taramihim, taramihim terpantulkan. Kemudian juga terpantulkan adalah tayron ababil, Kemudian sering juga terpantulkan adalah faja'alahum ka'asfim atau faja'alahum ka'asfim, mimnya terpantulkan. Taib, huruf-huruf sukun yang terpantulkan. Sedangkan tadi yang telah dalam teori yang Anda sampaikan di awal tadi, huruf sukun yang terpantulkan adalah jim saja, yang lain tidak. Apa penyebab terpantulnya? Karena kurang kokohnya atau kurang pasnya pengucapan huruf pada makhrajnya, kurang bobotnya, kurang porsinya, kurang. Seperti ucapan mim sukun yang sering terpantulkan karena terlalu cepat melepaskan mim ketika mau membaca huruf setelahnya. Sedangkan mim itu hurufnya bersifat tawassut. Tawassut itu tidak masalah, Anda berikan istilah sedikit dalam masalah tajwid. Tawassut itu sifat huruf tersebut tidak terlalu longgar, tidak terlalu lepas suaranya, dan juga tidak terlalu tertahan suaranya. Dia pertengahan dia. Oleh karena itu mim itu dijalankan sedikit suaranya, dialirkan sedikit suaranya,
kemudian baru dibaca huruf setelahnya. Yang salah, anda perhatikan salah terlebih dulu. Alam tarokai, terlalu cepat. Karena itu berikan hak dari mim. Alam, lam, lam, memang itu hak mim, bukan mendengungkan sebenarnya. Tapi hak mim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Atau ayat kedua. Alam yaj'al kaidahum. Terpantulkan semuanya karena kurang bobot dari huruf, masing-masing huruf sukun tadi kurang pada makhrajnya, kurang pada porsinya. Maka bacanya yang tepat adalah alam lam yaj'al kai al kai. Lam seperti itu juga mempunyai sifat tawasut lam. Jadi alirkan sedikit suaranya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Seperti itu dia. Kemudian juga tanwin yang bertemu dengan hamzah. Terlalu cepat juga melepaskan bunyi nun. Karena tanwin kalau dilanjutkan menghasilkan bunyi nun. Terlalu cepat melepaskan bunyi nun, lisan dari makhraj nun. Sehingga terpantulkan hamzahnya. Atau yang lain. Yaitu penyebab yang lain. Yaitu ketika membaca nun, diselesaikan baca nun, baru baca diselesaikan dan diturunkan lisan secara total, baru dibaca hamzahnya, maka akan terpantulkan hamzah tanwinnya ataupun nun pada tanwinnya. Solusinya adalah baca tayron, posisi lisan ke gusi atas, kemudian dalam proses menurunkannya jangan sampai turun total lisan, baru baca hamzah. Namun dalam proses penurunan lisan itu nun hamzah langsung keluar suaranya. Tayron a, tayron ron a, ron a. Kalau yang terlalu cepat seperti ini. Tayron ababil, terlalu cepat. Yang terlalu menunggu maksimal lisannya turun baru baca hamzahnya juga terpantulkan nanti. Tayron ababil, salah juga. Maka diberikan hak nunnya, dihadirkan hak nunnya, dan diberikan cari trik supaya tidak terpantulkan tadi dengan cara tidak turun total lisannya baru baca hamzahnya. Namun dalam proses menurunkannya penting tidak ada suara nun lagi, kemudian baca hamzahnya. Tayran ababil, seperti itu. Kesalahan lain di masalah huruf sukun juga, tertukarnya huruf di sebagian kaum muslimin hamzah menjadi ain. Ini sering. Itu ayat ke-5. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Itu ain jadinya. Ain itu tengah tenggorokan, sedangkan hamzah di tenggorokan bawah. Ma'kul. Ma'kul, jangan ma'kul. Baik. Itu pembahasan kesalahannya. Kemudian kesalahan yang berikutnya adalah salah memposisikan dengung. Posisi dengung telah kita rincikan tadi. Posisi dengung ada di ayat apa? Di ayat ke-4, tarmihim, kemudian hijaratim min sijil. Berarti ada 3 di ayat 4 ini. Kadang ada yang tercecer dengung salah satu nih. Hilang tarmihimnya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Atau hilang dengung pada semuanya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Itu belum dengung. Maka hak dengung adalah 2 harokat dengung. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ya, kesalahannya adalah salah memposisikan dengung. Tertukarnya
Yang dengung menjadi tidak dengung, yang tidak dengung menjadi dengung. Kemudian ayat kelima juga seperti itu. Faja'alahum terdengungkan, sedangkan ka'asfim ma'kul tidak terdengungkan. Salah posisi dengung atau hilang dengung sama sekali. Tuh, kesalahan yang berkaitan dengan dengung juga, yaitu dibaca mim jelas semuanya atau dibaca nun jelas semuanya, padahal berbeda. Yang pertama ini di ayat keempat, tarmihim dibaca mim yang samar, mim yang tidak jelas, yaitu dengan merenggangkan bibir sedikit. Bibirnya direnggangkan sedikit, tidak rapat seperti mim biasa. Kalau mim rapat seperti biasa, seperti ini bacanya. Amma, imma, rapat kuat. Imma, amma. Sedangkan yang renggang itu seperti ini. Ada celah kecil. Amma. Atau yang contoh yang di sini, himbi. Saya dengung B-nya kuat. Tarmihim bi. Walaupun ini masalah khilafiyah sebenarnya, namun itu yang Anda dapatkan dari guru tempat Anda belajar, itu yang lebih utama untuk dipraktekkan dengan alasan-alasan tertentu. Tidak cukup waktu untuk membahas yang seperti ini, masalah khilafiyah tersebut. Namun yang Anda terima dari guru tempat Anda belajar, mim sukun bertemu dengan ba dengan cara menyamarkan bunyi mim, yaitu dengan merenggangkan bibir dengan celah kecil saja, sedikit, tidak terlalu lebar. Setiap mim sukun bertemu dengan ba atau nun sukun bertemu dengan ba, seperti itu juga. Dan Ana tidak mau masuk dalam polemik khilafiyah tersebut. Yang penting Anda memperhatikan apa yang Anda dapatkan dari tempat Anda belajar. Kemudian bihijaratim min sijil. Cara dengungnya adalah dibaca mim tasydid, karena itu tertulis mim tasydid dalam mushaf. Maka timnya langsung masuk ke tasydid, ke mim tasydid, ke mimnya. Tarmihim tarmihim bihijaratim min sijil. Jadi tarmihim dengan hijaratim berbeda jauh dalam praktekannya. Yang pertama direnggangkan, sedangkan yang kedua adalah dirapatkan bibirnya. Kemudian min sijil. Min sijil ini nun tidak jelas, samar nunnya, diarahkan ke sin. Min sijil. Min turunkan saja lidahnya, tapi dekatkan ke arah ke gigi bawah, bukan ke gigi atas. Min, datarkan saja lisannya, kemudian agak didekatkan ke gigi bawah. Min sijil. Jangan baca min sijil. Min sijil. Kemudian yang berikutnya, dengung kasfim ma'kul harus sama dengan hijaratim tadi, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Baik, satu poin lagi kesalahan adalah dalam pengucapan harokat. Harokat fathah itu baca e. Itu hati-hati. Yang lebih sering adalah ketika ayat keempat. Tarmihim mihim. Seharusnya tarmihim bihi yang bihi bihijaratim min sijil. Jangan min sijil, tapi min sijil. Penting kasroh dibaca i, fathah dibaca a, dhammah dibaca u. A, i, u. Jelas semuanya. Tidak ada yang a terbaca e, i terbaca e juga, u terbaca o. Itu tidak ada. Itu yang sering terpraktikkan oleh kaum muslimin dalam membacanya. Kemudian posisi tebal dengan tipis juga, hati-hati. Tadi telah dirincikan huruf-huruf tebal yang ada di surah Al-Fil ini. Ketika baca, dilihat catatan tersebut dan bandingkan bacaannya. Taib, terakhir Anda praktekkan 2 kali baca surah Al-Fil ini
sehingga antum bisa mengikutinya di rumah ataupun di tempat antum sekarang. Ana bacakan surah Al-Fil secara pelan dan diberikan jeda masing-masing ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baik, Anda bacakan sekali lagi. Mungkin agak lebih cepat lagi untuk membacakan kepada antum semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baik, itu pelajaran kita di kesempatan pagi hari ini. Dan kemungkinan dari kesalahan-kesalahan yang Anda sampaikan tadi tidak semuanya bisa tersinggung ataupun dibahas, dan akan luas nanti pembahasannya ketika sudah mendengarkan bacaan dari antum semuanya. Silakan antum kirimkan nanti dalam satu pekan ini antum latih, dan hari Selasa depan insyaallah taala akan dikoreksi bacaan antum yang dikirimkan melalui WA nantinya. Dan ana bermohon mudah-mudahan pada Allah SWT, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah SWT ana untuk senantiasa memberikan apa yang sanggup ana berikan kepada antum semuanya, dan diberikan istiqomah untuk ana untuk dapat mengajarkan apa yang bisa ana berikan, berbagi pada antum semuanya. Dan mohon maaf pada antum atas segala kekhilafan, dan memohon diberikan pada Allah, diterima oleh Allah SWT sebagai amal soleh untuk ana dan antum semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.